Halo lagi pendengar, selamat datang kembali ya. Kita semua pasti pernah kan ya ngalamin rasanya buntu gitu pas ngadepin orang yang aduh kekeh banget sama pendiriannya. Ide kita tuh kayak mental aja, argumen nggak didengerin, kayak ngomong sama tembok, gitu kan rasanya. Nah, hari ini nih kita mau coba bongkar strategi psikologis yang jitu buat ngadepin situasi kayak gitu. Sumber kita kali ini bab 13 dari buku How to Change Anybody, karya David J. Lieberman. Fokusnya pas banget, mengubah pikiran dan stop perilaku keras kepala. Tujuannya, ya biar Anda punya senjata lah pas ketemu orang yang susah diajak kompromi atau kaku banget. Iya, betul. Dan ini penting banget buat diingat, ini bukan sekedar soal adu argumen siapa paling logis gitu ya. Seringnya kita lupa sama sisi psikologisnya. Ada ego, ada cara orang ngebela keyakinan lamanya, ada rasa takut kelihatan salah. Wah, kompleks. Nah, teknik-teknik yang bakal kita obrolin ini mainnya di level itu. Mencoba melunakkan pertahanan mentalnya secara halus, bukan malah ngajak adu jotos argumen yang bikin makin keras kepala. Menarik. Jadi bukan maksa tapi lebih kayak ngebuka celah gitu ya. Oke deh, di bab 13 ini katanya ada 5 teknik utama nih. Kita mulai dari yang pertama ya, namanya agak, gimana gitu, linggis atau the crowbar. Kok pakai linggis segala? Gimana tuh cara kerjanya? Haha, ya namanya sengaja gitu kayaknya, biar ngena. Coba bayangin linggis beneran deh, dipakai buat apa? Buat nyongkel sedikit celah di pintu yang macet kan? Nah, teknik ini tujuannya mirip, cuma buat menciptakan sedikit aja keraguan atau kemungkinan di kepala orang yang keras kepala itu. Bahwa mungkin, ya mungkin aja ada cara pandang lain, jadi bukan langsung ngubah 180 derajat, tapi ngebuka celah kecil dulu. Oke, biar lebih kebayang nih. Kasih contoh dong. Misal teman saya Sheila, pokoknya nolak ide baru saya. Titik. Gimana cara ngelinggis dia? Nah, di buku itu contohnya gini. Anda bisa tantang Sheila pakai sesuatu yang kayaknya nggak nyambung, tapi resikonya kecil buat dia. Misalnya bilang, Sheila coba deh, isen aja. Tulis satu angka antara 1 sampai 100. Kalau tebakan saya benar, kamu mau nggak setidaknya mempertimbangkan ide saya? Cuma mikirin aja loh, nggak harus setuju. Hmm, Kayaknya sih dia bakal mau ya main tebak-tebakan gitu. Kan dia pasti mikir, mana mungkin bisa nebak. Peluangnya kecil banget, 1 banding 100. Tapi terus apa gunanya kalau kemungkinan besar saya kalah nebak? Nah, itu dia kuncinya. Justru bukan soal menang atau kalah tebakannya. Yang paling penting itu persetujuan Sheila buat ikut tantangan itu. Sekecil apapun komitmennya. Pas dia bilang oke, secara psikologis tuh dia udah geser posisi. Dari yang tadinya, nggak akan pernah, jadi oke lah kalau kamu bisa ngelakuin yang mustahil ini, aku mungkin akan mikirin. Ada pergeseran mental, walau tipis banget. Oh, jadi tindakan dia setuju buat ikut main itu yang jadi intinya ya? Tepat. Itu secara nggak langsung mengurangi yang namanya disonansi kognitif. Biar konsisten sama tindakannya, setuju main, pikirannya secara nggak sadar harus sedikit, ya melunak. Ini nunjukin ada sedikit retakan di tembok pertahanannya. Kalau orang benar-benar 100% nutup diri, mungkin diajak main gitu aja nggak mau. Jadi, ya teknik ini intinya bantu kita nemuin dan manfaatin celah yang mungkin sebenarnya udah ada. Esensi linggis itu. Nemuin dan manfaatin retakan kecil, bukan ngancurin temboknya. Oke, masuk akal banget. Cari celah kecil lewat komitmen mini. Sip. Ya. Tapi kadang masalahnya bukan cuma nggak mau dengar, tapi juga soal gengsi. Gengsi ngakuin kalau pandangan lamanya itu salah. Gimana tuh? Ini nyambung ke teknik kedua kali ya, yang menyelamatkan muka atau saving face. Persis. Dan ini krusial banget. Seringkali buat orang, ngubah pikiran itu rasanya kayak ngaku kalah. Kayak bilang, duh saya kok bodoh ya percaya ini selama ini. Ego nggak suka digituin, jadi mereka butuh cara buat berubah tanpa merasa malu, tanpa kehilangan muka. Nah, teknik ini kayak ngasih pintu keluar darurat yang elegan buat ego mereka. Contohnya gimana tuh, biar orang bisa ganti pikiran tapi egonya tetap selamat? Coba kita ingat contoh Jim yang gabung sekte di buku itu. Secara psikologis, bakal lebih gampang buat dia keluar kalau dia bisa nyalahin faktor luar. Misalnya, saya dulu dipengaruhi, atau saya dulu belum tahu info lengkapnya. Itu lebih gampang diterima daripada harus ngaku sepenuhnya, ini pilihan sadar saya, dan ternyata salah. Ngakuin pilihan sendiri salah itu berat, disonansinya kuat banget.
Jadi kita kayak perlu ngasih kambing hitam dari luar gitu ya? Bukan kambing hitam dalam arti jelek ya. Lebih ke ngasih alasan eksternal yang masuk akal. Caranya, berikan informasi baru yang relevan yang muncul setelah keputusan awal mereka dibuat. Anda bisa framing begini. Keputusan Anda dulu itu sebenarnya bisa dimengerti banget, mengingat informasi yang ada waktu itu. Tapi coba dilihat, sekarang kan ada data baru ini, atau situasinya berubah gini, mungkin dengan info tambahan ini, kesimpulan yang beda jadi lebih masuk akal ya. Oke. Jadi kita nggak bilang kamu salah, tapi lebih ke situasinya udah beda nih sekarang karena ada info baru. Ini ngasih mereka alasan logis buat update pandangan tanpa merasa kelihatan bodoh soal masa lalunya. Betul sekali. Ini ngebebasin mereka dari tekanan buat terus-terusan nyebela keputusan lama. Nah, tapi ada catatan penting nih soal menghindari reaktansi atau avoiding reactance. Pastikan niat Anda buat bantu mereka lihat sudut pandang baru itu kelihatan tulus demi kebaikan mereka, bukan cuma ngejar agenda Anda. Soalnya kalau mereka ngerasa Anda maksa atau punya udang di balik batu, wah bisa jadi malah makin ngotot ke arah sebaliknya. Itu namanya reaktansi. Jadi fokusnya kasih jalan keluar buat ego sambil tunjukin niat baik. Intinya, menyelamatkan muka itu nyediain tangga turun yang terhormat buat ego. Oke, nyediain tangga turun, catat. Nah, lanjut ke teknik ketiga, kuantifikasi atau quantify. Ini kayaknya cocok banget buat ngadepin orang yang ngomongnya serba absolut ya. Tipe yang bilang semua politisi itu korup atau produk itu nggak ada gunanya sama sekali. Susah kan debat sama yang model begini? Teknik kuantifikasi ini maksa orang buat keluar dari jebakan absolutisme itu. Caranya, minta mereka jadi lebih spesifik dan terukur. Gimana caranya? Apa langsung kita bilang, nggak semua gitu kok? Justru jangan langsung dibantah gitu. Itu malah bikin mereka makin defensif. Caranya adalah dengan nanya, minta definisi yang persis. Contoh di buku kan, pengacara nanya ke penggugat yang ngaku, saya pekerja keras. Pengacaranya nggak nyanggah, masa sih? Tapi nanya, boleh dijelasin Pak Bu, pekerja keras itu maksudnya persisnya gimana ya? Terus dipecah detailnya. Rata-rata lembur berapa jam seminggu? Seberapa sering? Konsisten nggak? Apa aja yang dikerjain pas lembur? Oh, jadi diurai gitu ya. Jadi detail-detail kecil yang lebih konkret lebih bisa diukur. Iya, betul. Contoh lain nih, misal ada Regina yang yakin banget vitamin itu nggak berguna. Daripada kita bilang, berguna kok, coba pakai pertanyaan kuantifikasi. Bukti spesifik kayak apa sih yang mungkin bisa bikin Anda kepikiran kalau vitamin itu ada gunanya? Ini nanya standar pembuktian dia. Kalau misalnya nih, ada ahli kesehatan yang Anda percaya banget, ternyata dia minum vitamin, apa itu bakal sedikit aja ngegoyahin keyakinan Anda? Ini nguji pengaruh figur otoritas. Pas Anda bilang nggak berguna, itu maksudnya 100% semua jenis vitamin tanpa kecuali, atau mungkin sebagian besar aja. Ini maksa mikirin pengecualian atau persentase. Kalau menurut Anda nggak berguna, itu maksudnya mungkin 90% kebuang sia-sia. Atau kira-kira berapa persen ya? Sebenarnya kenapa Anda bisa yakin itu ya? Apa ada pengalaman pribadi atau data spesifik yang jadi dasar keyakinan itu? Wah, iya juga ya. Pertanyaan-pertanyaan itu kan nggak nyerang langsung, tapi maksa orang buat mikir lebih detail. Nggak bisa lagi cuma ngandelin pernyataan hitam putih. Mereka jadi harus mulai mikirin batasan, pengecualian, dari mana sih keyakinan itu datang? Tepat sekali. Ini mindahin obrolan dari arena emosi yang absolut ke arena logika yang lebih bisa diukur. Keyakinan yang tadinya kayak benteng kokoh, jadi kelihatan ada pintu dan jendelanya yang bisa didiskusiin. Inti dari kuantifikasi ini ya mengubah pernyataan absolut yang kabur jadi pertanyaan spesifik yang terukur. Sip. Mengubah kabut jadi angka. Keren. Lanjut, teknik keempat, persuasi timbal balik atau reciprocal persuasion. Ini kok kayaknya kebalikan dari yang biasa kita lakuin ya. Biasanya kan kita yang mati-matian berusaha meyakinkan orang lain duluan. Nah, ini dia yang menarik. Ada studi dari psikolog Robert Cialdini yang dikutip juga di buku yang nunjukin fenomena unik. Jadi gini, kalau Anda berhasil meyakinkan seseorang soal suatu ide, anehnya nih, Anda sendiri cenderung jadi lebih terbuka sama ide mereka di waktu lain. Loh, kok aneh gitu ya? Tapi teknik ini gimana cara makainya buat kita? Teknik ini ngebalik logika itu buat keuntungan kita. Caranya, Anda duluan yang secara tulus menerima atau memvalidasi salah satu poin atau pendapat mereka. Ini anehnya bakal bikin mereka jadi cenderung lebih mau dengerin dan nerima ide Anda nantinya. Contohnya gimana? Misalnya saya sama bos saya, sebut aja Richard. Oke,
Misalnya dulu Richard pernah ngasih pendapat soal proyek X, dan waktu itu Anda sebenarnya kurang setuju. Nah, sekarang Anda bisa datang ke dia dan bilang, misalnya, Pak Richard, saya jadi kepikiran lagi soal pendapat Bapak tentang proyek X waktu itu. Setelah saya renungin lagi, kayaknya ada benernya juga ya poin Bapak soal, sebutin poin spesifiknya misal, soal potensi resiko pasar. Bapak bener soal itu. Tapi ini harus tulus ya, jangan dibuat-buat. Oke, terus efeknya apa kalau saya bilang gitu, selain mungkin bikin dia senang ya? Ada 2 efek psikologis penting di sini. Pertama, itu nunjukin Anda ngehargain pemikiran dia. Ini bangun hubungan baik, ningkatin kredibilitas Anda di mata dia. Dia jadi ngelihat Anda orang yang fair, mau dengerin. Kedua, nah ini dia, ini micu prinsip resiprositas atau timbal balik. Karena Anda udah ngasih dia validasi, secara nggak sadar dia jadi kayak ngerasa utang budi gitu. Ujung-ujungnya dia jadi lebih terbuka buat dengerin atau minimal nimbangin pandangan Anda. Oh gitu, jadi kita modalin validasi dulu ya. Terus kapan dong kita masukin ide kita lagi? Buku ini nyaranin kasih jeda dikit, mungkin sehari atau 2 hari gitu. Nah, pas Anda mau ajuin lagi ide Anda, yang mungkin dulu pernah ditolak, pastiin Anda bawa ide itu dengan tambahan informasi baru, sekecil apapun. Kenapa? Biar si Richard ini ngerasa dia bikin keputusan baru, berdasarkan data baru, bukan karena dia berubah pikiran gara-gara omongan Anda kemarin. Ini balik lagi ke prinsip menyelamatkan muka tadi. Jadi Anda bisa bilang, Pak Richard, nyambung soal ide saya tempo hari, saya baru nemu data analisis baru nih, yang kayaknya relevan juga buat pertimbangan kita. Oke. Jadi urutannya validasi poin dia dulu, kasih jeda, ajuin lagi ide kita plus info baru. Menarik. Intinya persuasi timbal balik itu ngasih dulu buat nerima kemudian. Nah, ini dia nih, teknik terakhir yang judulnya bikin penasaran banget. Oke, kamu benar, tapi lakukan saja caraku. Atau, oke, you're right, but do it my way anyway. Ini kedengarannya kayak strategi pasrah, tapi cerdik gitu ya. Haha, bisa dibilang gitu. Ini teknik yang cerdas banget karena dia langsung lompatin potensi perang ego soal siapa yang paling benar. Anda nggak perlu repot-repot menang argumen. Intinya, Anda akui aja kemungkinan kalau mereka itu benar, tapi Anda minta mereka buat ngelakuin apa yang Anda mau sebagai permintaan tolong pribadi, favor, bukan karena Anda berhasil meyakinkan mereka secara logika. Wah, gimana tuh contohnya? Misal suami istri lagi beda pendapat soal si istri mau kerja lagi. Nah, contoh di buku itu kurang lebih langkah-langkahnya gini buat si istri. 1. Pertama, jelasin dulu alasan mau kerja lagi secara singkat, logis, tapi jangan sampai jadi debat kusir. 2. Terus akui posisi suami. Aku udah pikirin banget keinginan kamu, dan aku hargai banget kok pandangan kamu soal ini. 3. Nah ini bagian kuncinya. Akui kalau suami mungkin tetap nggak setuju dan merasa benar, tapi minta dukungannya sebagai permintaan tolong. Aku tahu kamu mungkin masih belum yakin ini ide bagus, dan nggak apa-apa kok. Tapi boleh nggak aku minta tolong kamu dukung aku coba ini dulu aja? Bukan karena aku udah berhasil yakinin kamu ya, tapi karena ini penting banget buat aku pribadi untuk mencoba. 4. Terakhir, kasih jaminan buat ngeredain kekhawatiran dia. Aku janji deh, kalau nanti ternyata emang nggak baik efeknya buat keluarga kita, aku bakal berhenti tanpa debat lagi. Jadi, kita nggak bilang dia salah, malah bilang oke kamu mungkin benar, tapi ujung-ujungnya minta tolong aja gitu. Emang bisa ya? Apa nggak aneh kedengarannya? Justru di situ kekuatannya. Teknik ini ngehindarin bentrokan ego secara langsung. Kan Anda nggak bilang dia salah, jadi dia nggak perlu pasang kuda-kuda buat defensif. Permintaan tolong ini misahin pertimbangan logis, ide ini benar apa salah, dari urusan pertahanan ego. Apakah saya yang benar? Dan dengan kita minta tolong, kita malah kayak ngasih dia kekuatan gitu ya. Kuat. Dan orang yang cenderung keras kepala itu seringkali suka ada di posisi ini. Jadi mereka bisa aja setuju ngelakuin permintaan Anda, bukan karena kalah argumen, tapi karena mereka merasa berbaik hati atau berkuasa buat ngabulin permintaan Anda. Dinamikanya langsung berubah kan? Dari potensi konflik jadi kayak kerjasama semu. Anda dapat apa yang Anda mau tanpa harus menang debat. Inti teknik ini, ia mengubah medan pertempuran ego jadi arena permintaan bantuan personal. Luar biasa ya, kelima teknik ini. Kalau diperhatiin, semuanya nggak ada yang pakai cara frontal adu argumen ya. Mulai dari linggis yang nyari celah kecil, menyelamatkan muka yang ngasih jalan keluar buat ego, kuantifikasi yang bikin hal abstrak jadi terukur, terus persuasi timbal balik yang pakai prinsip ngasih dulu, sampai yang terakhir oke kamu benar, yang ngubah argumen jadi permintaan tolong. Semuanya main di level psikologis banget. Betul. Kuncinya emang di situ.
Memahami bahwa di balik sikap keras kepala itu seringkali ada ego yang terluka, ada ketakutan, atau sekedar cara berpikir yang udah terpola. Teknik-teknik ini mencoba bekerja selaras dengan dinamika psikologis itu, bukan malah ngelawan secara langsung. Ini bukan soal manipulasi ya, tapi lebih ke komunikasi yang lebih cerdas, lebih empatik, dan ujung-ujungnya lebih efektif. Nah, buat Anda yang lagi dengerin nih, dari kelima teknik tadi, ada nggak yang paling klik gitu rasanya? Atau yang paling kerasa bisa langsung dicoba? Mungkin ada situasi spesifik entah di kantor, di rumah, atau mungkin sama teman yang langsung bikin Anda kepikiran, wah teknik ini kayaknya pas nih buat dicoba. Dan mungkin satu hal lagi ya, buat jadi bahan renungan setelah ini. Kalau Anda coba salah satu teknik ini, dan katakanlah berhasil ngubah pandangan seseorang, coba deh perhatiin lebih jauh lagi. Yang berubah itu mungkin bukan cuma pikiran dia soal topik spesifik itu aja. Coba cermati juga gimana dinamika hubungan Anda sama dia mungkin ikut bergeser setelah itu. Bisa jadi lebih baik, lebih cair, atau mungkin malah jadi ada pola interaksi baru yang terbentuk. Nah, gimana pergeseran halus ini bisa punya dampak jangka panjang dalam interaksi Anda ke depannya? Ini bisa jadi bahan eksplorasi yang menarik banget loh dalam memahami hubungan antar manusia. Jadi, ya teruslah belajar dan mengamati dinamika di sekitar kita.